Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Devi Ananda Sari, NIM 20051214070, kelas 2020B Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah internet. Tentunya kalian tidak asing kan dengan kata internet? Nah, definisi dari internet atau interconnected network sendiri adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Lalu, bagaimana sejarah dari internet itu? Yuk kita bahas. Sejarah internet dimulai pada awal tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Nah, program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakannya internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada saat itu, penciptaan internet berfokus pada kecepatan penyampaian informasi. Tentunya, pada saat itu keamanan jaringan tidak terlalu diperhatikan. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober tahun 1972. Seiring berjalannya waktu, ARPANET mulai dikenal luas. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama internet. Selanjutnya, pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Di tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Di tahun 1986, NSFNet dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan. Akan tetapi, internet terus berkembang sampai sekarang. Pada tahun 1990 juga, layanan berbasis tampilan grafis yang WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Di tahun 1993, InterNIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana internet bisa masuk ke Indonesia. Dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Berikut merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai tahun 1994.
Di antaranya RMS Ibrahim, Adi Sumarto, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Wipurbo. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Internet di Indonesia pada era tahun 1994. Internet Service Provider atau ISP, penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IP Teknet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara per waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna untuk dapat terhubung ke internet. Selanjutnya ada warung internet atau warnet. Pada tahun 97 hingga 98, para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Kemudian dikenallah istilah warung internet atau warnet. Sampai akhirnya di tanggal 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Di tahun 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michel Sugiyadi, dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama, yaitu Rudi Rusdiah, mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika. Nah, sekarang sudah tahu kan ya bagaimana sejarah internet? Berikut merupakan beberapa aplikasi yang dapat digunakan dengan internet. Internet bisa menjadi langkah yang sangat positif untuk memajukan pendidikan, organisasi, dan partisipasi dalam masyarakat yang berarti. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.